efek ekor jas itu memang ada atau tidak dalam pemilu, khususnya dalam pemilu 2024 ini. Bagaimana menjawab pertanyaan itu? Secara sederhana kita bisa bandingkan ya bagaimana perolehan suara calon presiden dengan suara partai. Bagaimana perubahan suara calon presiden dengan suara partai. Dalam pemilihan presiden, pasangan Prabowo Gibran ya, atau Pak Prabowo itu persisnya dalam quick count pada 14 Februari yang lalu kita mendapat angka 58,36%. Ya. Ini signifikan di atas 50%, ya, margin errornya 0,65. Kalaupun turun itu tidak akan di bawah 57%, kira-kira begitu suara Pak Prabowo kita perkirakan. Artinya sudah akan diprediksi menang satu putaran. Kalau kita lihat juga di dalamnya sebaran suaranya ya suara di lebih dari 50% provinsi keunggulannya dan suaranya di atas 20% pada provinsi-provinsi itu. Dibanding pada Pilpres 2019, jelas suara Prabowo mengalami kenaikan yang signifikan. Ya. Dari 44,5% 5 tahun lalu menjadi 58,36%. Jadi naiknya kita hitung 13,86% atau hampir 14%. Ya. Itu kenaikan yang sangat besar begitu. Nah, apakah itu juga dialami oleh partai utama pendukung Pak Prabowo atau Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo? Kita bandingkan sekarang elektabilitas partai dari 2014 ke 2019. Ya. Terutama pada Gerindra kita lihat Gerindra ternyata tidak banyak ya mengalami perubahan dukungan atau suara dari 2019 ke 2024. Di 2019 Gerindra dapat 12,57%. Sekarang di 2024 kita prediksi angkanya di sekitar 13,12%. Kalaupun naiknya cuma 0,55%. Gitu. Hampir tidak bergerak. Hampir tidak bergerak gitu ya. Padahal tadi Pak Prabowo suaranya naiknya hampir 14%. Itu artinya kenaikan suara Pak Prabowo tidak diikuti oleh kenaikan suara partai utama pengusungnya. Nah, hingga kita bisa mengatakan bahwa efek ekor jas itu tidak terjadi dalam pemilu ini. Mestinya begitu ya, mestinya ketika Pak Prabowo suaranya naik yang sangat tinggi, partai pengusung utamanya juga mengambil insentif atau manfaat yang dari kenaikan suara calonnya. Tapi ternyata tidak. Justru yang mengalami kenaikan suara kita prediksi malah Golkar. Jangan-jangan Golkar yang dapat efek ekor jas. Bagaimana menjelaskan Golkar yang bukan dipimpin oleh Prabowo gitu ya, dipimpin oleh Airlangga Hartarto, kok dapat insentif lebih banyak? Bukan calon presiden, kenaikan lebih besar. Bukan calon wakil presiden pula. Tidak ada calon presiden dari orang kader Golkar misalnya. Itu kalaupun naik penjelasannya pasti bukan efek ekor jas, mestinya Gerindra dulu dong yang menjadi core gitu ya pendukung Partai Prabowo. Ini sebuah penelitian ini saya kira menarik untuk terus dikaji bagaimana menjelaskan efek ekor jas. Tapi paling tidak kita dari data yang ada akan mengatakan bahwa efek ekor jas tidak terlihat dalam pemilu 2024 ini. Pertanyaannya, Mas Denny, kemana suara Prabowo yang begitu banyak itu kalau ternyata Gerindra tidak mengalami kenaikan yang signifikan? Ya, itu pertanyaan yang menarik ya, karena Pak Prabowo tadi kita lihat sudah mendapat suara yang hampir 60%, 58,36%. Sebetulnya kalau bisa mengambil separuh saja dari suara pemilih Prabowo itu, Gerindra bisa dapat 29% misalnya. Tapi kalau dapatnya cuma 13% seperti hasil quick count, itu berarti perolehan suara yang ditarik gitu ya dari pemilih Prabowo kepada Gerindra itu di bawah itu. Nah, kita punya data exit poll ya untuk bisa menjawab secara lebih sistematis bagaimana sebetulnya
perubahan atau pilihan dari pemilih calon presiden kepada partai politik ya. Di exit poll kita bertanya partai mana yang dipilih dalam pemilu tadi. Kemudian pada saat yang lain pada respon kita juga tanya presiden mana yang dipilih ya dalam pemilihan presiden. Kemudian dari 2 pertanyaan itu kita lakukan cross tabulasi. Ya. Dari pemilih Prabowo Gibran yang jumlahnya sekitar 58,4%, ternyata Gerindra hanya bisa menarik 20% dari masa pemilih Prabowo gitu. Selebihnya itu ada 18% yang ke Golkar pemilih Prabowo, lalu kemudian juga besar kepada Partai Demokrat ada 10%. Ya. Jadi Prabowo tidak sangat identik dengan Gerindra dalam pemilihan presiden atau partai politik pada pemilu yang lalu. Misalnya ke Golkar itu secara statistik tidak berbeda signifikan, 20 dengan 18%, kita punya margin of error 2,8% begitu, selisih cuma 2%, kita tidak bisa mengatakan Gerindra misalnya signifikan lebih kuat menarik masa Prabowo dibanding Partai Golkar, misalnya begitu. Ini artinya memang Gerindra sendiri tidak berhasil gitu ya untuk mengidentikan partainya dengan pemilih Prabowo gitu. Pemilih Prabowo itu tersebar kemana-mana pilihannya. Tiket milihnya dibelah-belah gitu, dibelah 2 gitu ya. Partainya milih Prabowo tapi presidennya milih Prabowo, tapi partainya bisa milih Gerindra, bisa milih PDI Perjuangan, bahkan ada yang milih Golkar gitu. Jadi tidak sangat identik dengan Gerindra. Ini yang menjelaskan mengapa Gerindra dalam pemilihan umum tidak berhasil menaikkan suara yang sangat signifikan ketika calonnya justru mengalami kenaikan suara dalam 2 pilpres terakhir. Tidak mendominasi Prabowo Subianto kira-kira ya. Ya, betul. Bahkan di sini PDIP juga lumayan dapat. PDIP dapat 10% gitu ya. Sama dengan Demokrat. Jadi memang betul-betul agak cair gitu ya pemilih itu antara pilihan presiden dengan pilihan partai politik gitu ya. Walaupun PDI Perjuangan tidak mendukung Prabowo, tapi ada juga 10% dari pemilih Prabowo yang ketika pemilihan legislatif pemilihnya PDI Perjuangan gitu ya. Tentu saja besarnya dukungan dari masa pemilih Prabowo Gibran itu 10% itu tentu lebih kecil dibanding dukungan dari masa pemilih Ganjar Mahfud misalnya ya. Itu lebih dari separuh gitu ya pemilih Ganjar Mahfud yang memilih PDIP. Tapi bagaimanapun kita melihat ada tersebarnya suara Prabowo Gibran ke partai-partai politik. Ini